Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana. Ambo Fadli, Ajo Wayoy. Kini masih seputaran Covid. Ambo ingin membuat video wawancara dengan salah seorang pakar psikologi dari Universitas Negeri Padang. Kakanda kita Mardianto atau yang biasa kita panggil Anto Cip, Bang Anto Cip. Kini dari sudut pandang psikologi kiro-kiro Bang Anto itu sia orangnya yang paling rentan mendapat deraan psikologi selama PSBB kah namanya atau isolasi di rumah kah namanya, itu sia yang paling rentan tuh. Siapa saja yang rentan stres menghadapi suasana PSBB gon. Nah, dari hasil riset survei kawan yang di Solo, Patanggo, ilmuwan psikologi sosial mengatakan yang paling rentan itu adalah anak-anak dan remaja. Kemudian orang-orang yang tidak bekerja itu rentan mengalami tekanan pada saat masa PSBB itu. Karena apa? Yang pertama karena adanya pembatasan sosial. Karena mereka dibatasi. Kebutuhan anak-anak dan remaja itu adalah pada usia-usia itu butuh sekali untuk berinteraksi dengan orang-orang banyak gitu ya. Sekarang mereka tidak boleh keluar, jadi mereka tertekan di rumah, belajar di rumah gitu ya. Anak-anak di rumah gitu juga, ala bosan ingin pergi sekolah pak katanya. Itu kondisi itu. Kemudian orang-orang yang nak kerajo, itu tambah rentan secara psikologis tertekan itu akibat PSBB itu. Kemudian orang-orang apa namanya kok ya yang dibatasi, yang kecewa dengan anu tadi, dengan prospek New akan melakukan proyek itu tapi gagal. Jadi itu juga akan rentan stres akibat pembatasan sosial yang berskala besar itu. Jadi yang menjadi distresnya penyebab tekan tadi ya pembatasan sosial tadi, kemudian perubahan perilaku juga, biasanya keluar pagi-pagi, lah mandi pagi-pagi gitu ya. Kini kok berubah drastis ya, pola hidup masyarakat di rumah saja ya, kemudian tidak boleh kamar-kamar gitu. Nah itu yang menyebabkan dia stres, kemudian takut terancam terinfeksi virus, takut berinteraksi, pingin sebenarnya berinteraksi dengan orang keluar tapi takut betul tertular. Nah, apalagi terhadap orang-orang yang baru, curiga, prasangka, itu pun akibatnya Jo. Jadi yang rentan itu adalah anak-anak dan remaja, kemudian orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Bagaimana caranya untuk meredakan tekanan psikologi yang dirasakan ketika kita sedang menjalani stay at home, apalagi di masa-masa PSBB bentuk ini kok Bang. Kan macam-macam kita udah ngatu, lah mulai orang kok sakit kepala, kok segala macam, apalagi kalau di Facebook, di medsos kita lihat itulah mangaracau saja orang. Kira baca itu. Dari beberapa penelitian kawan-kawan itu untuk anak-anak bisa saja di rumah mereka dikembangkan untuk rajin membaca kalau hanya hobi membaca. Artinya mengisi kegiatan-kegiatan rumah yang lebih bermanfaat lah dan sesuai dengan fashionnya, dengan minatnya, dengan kesenangannya, hobinya yang bisa dilakukan di rumah, membaca, kemudian main game gitu ya. Tapi kalau itu monoton terus ya, lama-lama membosankan juga. Jadi diisilah dengan kegiatan bervariatif dan sifatnya tidak tetap juga gerakan fisik, olahraga di rumah segala macam jo. Itu adalah salah satu mengurangi stres tadi. Nah, orang-orang yang tidak punya pencarian tadi ya perlunya keterlibatan masyarakat jo untuk membantu, memberikan sumbangan gitu ya. Bare lah, segala macam. Kalau enggak jo stres, bahan enggak makan gitu jo. Keluar dilarang, kalau nak kerajo nak makan, tambah stresnya. Maka perlu gerakan kolektif dari masyarakat, social support namanya, untuk mengurangi stres orang-orang yang tidak dapat kerja tadi, atau orang yang di PHK tadi, atau orang yang dirumahkan tadi gitu jo.